Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video ini, saya akan membahas materi terkait strategi pendanaan dan keberlanjutan inovasi pendidikan Islam. Setiap sistem pendidikan memerlukan fondasi finansial yang kuat untuk dapat beroperasi dan berkembang secara optimal. Dalam konteks pendidikan Islam, ini bukan hanya tentang keberlangsungan operasional semata, tetapi juga untuk menjamin ketersediaan fasilitas yang memadai, memastikan kualitas pengajaran yang terbaik, dan yang paling penting, membuka aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat. Tanpa dukungan finansial yang cukup dan terkelola dengan baik, upaya kita untuk melakukan inovasi dan memastikan keberlanjutan pendidikan Islam akan sangat terhambat. Lalu, dari mana saja sumber pendanaan ini berasal? Secara garis besar, sumber keuangan dan pendanaan pada pendidikan Islam dapat dikelompokkan menjadi 3 pilar utama. Yang pertama, bantuan dari pemerintah. Ini adalah kewajiban yang diatur jelas dalam Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang 1945. Kedua, bantuan dari siswa atau orang tua siswa melalui SPP dan uang pembangunan. Dan yang ketiga, bantuan dari masyarakat. Ini mencerminkan semangat gotong royong kita, bisa melalui wakaf, zakat, sedekah, dan hibah. Setelah kita memahami sumbernya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mengelolanya? Mengelola dana inovasi di lembaga pendidikan Islam adalah kunci untuk mencapai keunggulan. Strategi ini kita bagi menjadi 3 pilar utama. Pilar pertama adalah perencanaan dana inovatif. Ini tentang mengidentifikasi kebutuhan, estimasi sumber, dan prioritas alokasi. Pilar kedua adalah mengimplementasi dan pengawasan akuntabel. Di sini, transparansi laporan dan pengelolaan risiko finansial menjadi krusial. Dan pilar yang terakhir adalah pengembangan berkelanjutan dan partisipasi, di mana kita terus mencari sumber pendapatan baru dan melakukan evaluasi berat. Namun perjalanan ini tidaklah mulus. Pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan Islam menghadapi beragam tantangan signifikan. Kita melihat kesenjangan akses dan kualitas antara sekolah, keterbatasan sumber daya dan dana, masalah pengelolaan keuangan yang belum profesional di beberapa lembaga, dan yang tak kalah penting, minimnya literasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kontribusi ini. Melihat tantangan tersebut, peran manajemen menjadi sangat krusial sebagai kunci pergerakan inovasi dan berkelanjutan. Manajemen harus mampu mengembangkan visi dan strategi inovasi yang jelas, serta mendiversifikasi sumber pendanaan melalui optimalisasi dana internal, wakaf produktif, kemitraan strategis, dan fundraising inovatif. Selain itu, manajemen juga bertanggung jawab untuk memastikan manajemen keuangan yang transparansi dan akuntabel, mengelola risiko finansial, serta mengevaluasi dampak dan melaporkan hasil. Yang tak kalah penting, manajemen harus membangun budaya inovasi dan melakukan advokasi serta komunikasi efektif. Sebagai penutup, untuk mengatasi tantangan dan mendorong keunggulan, solusi kunci meliputi penguatan regulasi pemerintah, peningkatan pengelolaan dana yang transparan, penguatan kerjasama dan sinergi antara berbagai pihak, serta peningkatan literasi dan edukasi publik. Dengan menerapkan strategi pendanaan dan pengelolaan yang tepat, kita yakin lembaga pendidikan Islam dapat secara proaktif mendorong keunggulan dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Mari bersama-sama berkontribusi untuk mewujudkan pendidikan Islam yang lebih baik dan berkualitas bagi generasi mendatang.